Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, hingga kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dewan juri yang saya muliakan, hadirin yang terhormat. Berbicara tentang generasi muda artinya berbicara masa depan suatu bangsa dan agama. Persoalan generasi muda merupakan bagian dari tanggung jawab kita. Maju dan mundurnya, bersatu atau hancurnya suatu bangsa dan agama di masa depan, itu tergantung bagaimana perjuangan generasi muda yang berkesinambungan. Pemuda adalah miniatur suatu bangsa yang di jiwanya penuh dengan kekuatan, penuh dengan keberhasilan yang luar biasa. Maka dalam konteks inilah saya berkewajiban terpanggil untuk menyampaikan suatu tema dengan judul Pemuda yang Beriman. Dengan adanya perkembangan zaman dan kemajuan iptek, yaitu ilmu pengetahuan teknologi, adanya WhatsApp, Facebook, dan YouTube yang semakin hebat, hal ini mau tidak mau akan merubah zaman, akan merubah karakter, dan merubah gaya hidup. Hingga pada akhirnya, jika kita tidak memiliki filter dalam kehidupan, akan berujung degradasi moral. Kita memang tidak boleh ketinggalan zaman, bahkan bukan hanya sekedar menguasai iptek. Akan tetapi kita wajib mengendalikan, menguasai, dan memimpin dengan iptak, yaitu ilmu, teknologi, iman, dan takwa. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah berjuang menanamkan akidah dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengorbankan seluruh kemampuan dan mempertaruhkan nyawa. Tidak sedikit para sahabat yang gugur menjadi syuhada, yang gugur dalam perang Khandaq, perang Uhud, dan perang Badar, demi mempertahankan akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memang tidak akan mengalami perang sehebat zaman Rasulullah. Akan tetapi, perang yang kita hadapi sekarang ini adalah perang ideologi, perang akidah, perang mempertahankan keyakinan. Ketika manusia lemah akidahnya, lemah imannya, realita membuktikan, fakta pun berbicara, akan menjadi bangsa yang dijajah, bangsa yang penuh dengan ketakutan. Akhirnya takut miskin, takut dengan wabah, panik dengan virus. Akan tetapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini manusia tidak perlu panik, tidak perlu takut.
Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 120. Walang tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti agama mereka. Hal ini kita sudah diperingatkan oleh Allah. Jika kita tidak mampu, kita tidak peduli, dan kita masa bodoh, kita lengah terhadap nasib generasi muda, akan bagaimana generasi 20-30 tahun ke depan bangsa dan umat ini? Ingat, Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin pernah berpesan, inna fi yadi syubbani amra ummah wa fi aqdamihim hayataha. Sesungguhnya di tangan para pemuda nasib bangsa, dan di kaki tangan mereka lah kehidupan umat. Young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini pemimpin di masa yang akan datang. Umat dan bangsa ini memang butuh orang-orang pintar. Akan tetapi jauh lebih penting orang pintar yang benar. Benar akidahnya, benar agamanya, benar-benar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Hadratus Syekh Sharafuddin Al-Imriti pernah berpesan dalam kitab Imriti, Idzal fata hasbati qadihir rufi wa kullu man lam yataqid lam yantafi. Jika pemuda-pemudinya kuat, maka negara akan terhormat. Jika pemuda-pemudinya berilmu, maka negara akan maju. Jika pemuda-pemudinya beriman, maka negara akan aman. Dan jika pemuda-pemudinya bertakwa, maka negara akan jaya. Mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.